Ketika Jepang mulai menjajah Indonesia, nenek saya sedang menginjak masa remaja. Memori akan masa-masa tersebut terus bersamanya, dan semasa ia hidup, nenek saya sering bercerita kepada saya mengenai pengalamannya serta apa yang ia saksikan. Nenek saya memberitahu saya tentang gadis-gadis yang ia kenal, yang diculik tentara Jepang semasa perang, kemudian kembali dengan bayi-bayi setengah Jepang seusai perang. Saya tidak cukup tahu apakah pandangan nenek saya yang sangat negatif terhadap Jepang cukup umum di generasi beliau. Namun secara kasarnya, nenek saya menyukai orang Belanda dan betul-betul tidak menyukai Jepang. Cerita-cerita beliau membuat saya tertarik untuk mendalami topik tersebut dan untuk kemudian menulis cerita fiksi yang dapat mengambil berbagai sudut pandang berbeda. Dengan latar belakang di Hindia Belanda, Jakarta, dan Jepang. Saya ingin mendalami kisah perempuan-perempuan yang hidupnya telah terpengaruh oleh terjadinya Perang Dunia Kedua, bahkan sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi, buku ini sesungguhnya tentang trauma generasional. Juga tentang cinta, obsesi, identitas, seksualitas, dan bagaimana masyarakat memandang perempuan sebagai mesin reproduksi. Judul buku ini, Jalan Lahir, bisa diartikan secara harafiah dan simbolis. Sebagaimana yang kita ketahui, jalan lahir adalah kanal dalam tubuh perempuan yang dilalui semua bayi ketika dilahirkan, dengan catatan bayi tersebut lahir secara normal. Di sisi lain, saya menyukai kata jalan di sini, yang dapat melambangkan perjalanan kehidupan perempuan sebagai ibu atau sebagai anak. Saya menulis buku ini karena saya sendiri perempuan, saya seorang ibu, dan pernah menjadi anak perempuan dari seorang ibu, yang tentu saja memiliki pengalaman yang kurang lebih sama seperti saya, namun juga sangat berbeda. Saya pengambil kebebasan untuk menyebut buku ini sebuah novel, meskipun bentuknya mungkin tidak terlalu seperti novel dalam artian tradisional. Buku ini terdiri dari 2 bagian, berisi total 4 bab panjang, masing-masing diberi judul dengan nama-nama karakter perempuan saya. Keempat bab dapat berdiri sendiri, namun juga saling terjalin dengan satu sama lain. Inspirasi saya waktu itu adalah The Hours karya Michael Cunningham, tetapi pada akhirnya buku ini mengambil bentuknya sendiri. Setiap bab dikisahkan oleh narator yang berbeda-beda. Bab pertama, misalnya, berjudul Nastiti, dinarasikan oleh seorang laki-laki yang saya buat omniscience, atau maha tahu, meskipun sudut pandangnya orang pertama. Bab kedua juga kurang lebih demikian. Namun seringkali sang narator akan dengan sengaja menunjukkan bahwa ia bukan narator yang sepenuhnya dapat diandalkan, karena berbagai keterbatasannya sendiri. Kedua bab yang lain berganti-ganti sudut pandangnya. Bagian lain yang menurut saya istimewa dari buku ini adalah alirannya. Sebagai pembaca, saya membaca apa saja dan menyukai semua aliran sastra. Jadi saya mencampur adukan beberapa aliran di novel ini. Secara keseluruhan, novel ini mungkin bernuansa realis dengan unsur-unsur historis. Namun, di bagian terakhir ada sedikit twist tersendiri, yang saya harap dapat menjadi keunikan yang bisa dinikmati dan diapresiasi para pembaca. Alasan saya mengangkat tema ini adalah karena saya selalu sangat tertarik dengan isu kolonialisme dan Perang Dunia Kedua, dan ingin menuangkan sisi feminis dari isu-isu tersebut ke dalam sebuah novel. Titik tolak novel ini adalah isu Jugun Yanfu, yang menurut saya masih sangat penting untuk didiskusikan hingga hari ini, dan selanjutnya berkembang dari sana. Tadinya saya ingin hanya menulis fiksi historis, namun saya mendapati bahwa sejarah dan masa sekarang ternyata tidak dapat dipisahkan, dan karena itu saya mulai mengisi ruang-ruang kosong dalam plot dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Perempuan adalah tema besarnya. Saya ingin menyajikan apa yang harus dihadapi perempuan di masa ke masa, di berbagai situasi dan zaman. Jadi, ide awal buku ini terlahir di tahun 2014, kalau tidak salah, dan kemudian berkembang dalam kelas Akademi Menulis Dewan Kesenian Jakarta yang saat itu diasuh oleh Yussi Avianto Parianom dan A.S. Laksana. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, saya banyak bereksperimen dengan bentuk, sudut pandang, serta alur. Saat itu saya ingin sekali menulis sesuatu yang berbeda dari apa yang biasa saya tulis. Ide ceritanya juga banyak berubah karena tentu saja di tahun 2014, misalnya,
Saya bukanlah seorang ibu dan belum berencana menjadi seorang ibu. Kemudian setelah buku pertama saya terbit di tahun 2017, seiring dengan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan pribadi saya, misalnya pertunangan dan pernikahan saya mendapat banyak inspirasi baru untuk buku ini. Di sisi lain, saya juga banyak membaca materi sejarah mengenai Perang Dunia Kedua. Saya pun banyak berkelana sendirian ke tempat-tempat yang menjadi latar cerita saya, misalnya Semarang, yang juga merupakan kampung halaman orang tua saya. Untuk mengunjungi beberapa tempat yang saya baca pernah berfungsi sebagai Ianjo atau rumah Jugun Ianfu di masa perang. Di penghujung tahun 2015, saya menghabiskan seminggu penuh berkeliling Kansai di Jepang, terutama Osaka, yang menjadi latar bab terakhir. Kemudian di tahun 2018, atas dukungan dari AsiaLink, the University of Melbourne, Australian Indonesian Institute, dan Komunitas Salihara, saya dapat melakukan sedikit riset tambahan di Sydney serta menyelesaikan bab Rukmini dalam program residensi tulis selama 6 minggu. Bentuk buku ini yang menurut saya tidak konvensional, memungkinkan saya untuk dapat menulis keempat bab tersebut secara cukup acak dan tidak berurutan. Bab Rukmini merupakan bab kedua dalam buku, namun termasuk bab-bab yang paling terakhir saya selesaikan. Butuh beberapa tahun bagi buku ini untuk menjadi yang seperti sekarang ini, dan saya menikmati setiap tahunnya serta setiap prosesnya. Terutama karena saya didampingi banyak sekali orang yang dapat membantu saya dalam memoles karya ini agar menjadi lebih baik. Pada akhirnya, saya gembira dan lega karena telah dapat melahirkan Jalan Lahir, buku kedua sekaligus novel pertama saya. Semoga para pembaca akan dapat menikmati buku ini dan mendapatkan pengalaman membaca yang bermanfaat. Terima kasih.